Terungkap. Pemulung temukan gadis tersembunyi dalam tumpukan sampah 30 hari kemudian mobil mewah di pinggiran Jakarta. Di antara tumpukan sampah yang menyengat, Joko seorang pemulung berjuang melewati hari-harinya. Dalam hidup yang selalu dikelilingi derita ini, dia tak pernah kehilangan harapan. Dengan ketekunan, dia mencari barang-barang berharga yang bisa dijual setiap hari dengan semangat baru. Suatu pagi, saat menyelami tumpukan sampah, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Dalam serakan koran dan plastik, ada seorang gadis kecil, ketakutan, berusia sekitar 9 tahun. Nama gadis itu Sari. Tatapan mata Sari, yang lebih dalam dari lautan, mengguncang hati Joko. Dalam diri Sari, dia melihat bayangan putrinya yang hilang 10 tahun lalu. Tanpa berpikir panjang, Joko mengulurkan tangannya, menarik Sari dari kegelapan tumpukan sampah. "Ayo, nak, kamu aman sekarang," katanya sambil mengusap kepalanya lembut. Saat itu, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Sari mengungkapkan bahwa dia kabur dari rumah karena keluarganya terbelit kesulitan ekonomi. Dengan naluri kewapakan seorang ayah, Joko membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia merawat Sari seperti anaknya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, dengan suara lembut, Joko bercerita tentang mimpi, harapan, dan keajaiban hidup. Cerita-cerita itu membawa semangat baru bagi Sari, yang tampak mulai menemukan kembali senyum yang hilang. Namun, belakangan ini, kabar tentang Sari menyebar di lingkungan mereka. Banyak orang mulai memberikan penilaian negatif. Mereka menganggap Joko seorang penculik, sosok yang mencurigakan. Bisikan-bisikan di pasar, tatapan tajam dari tetangga, semua membebani hati Joko. "Tidak, aku tidak menculiknya," Joko sering berucap pada dirinya sendiri, bergelut dengan rasa sakit dan kesedihan yang tak kunjung reda. Suatu akhir pekan, saat Sari sakit dan perlu perawatan, Joko panik. Ia harus mencari uang dengan cepat, tetapi kondisi ekonomi mereka tidak juga membaik. Di tengah kesulitan, Joko terus berjuang, mengumpulkan barang-barang untuk dijual. Rasa lelah menguras tenaganya, tetapi demi Sari, dia terus bertahan. Ketika masyarakat mulai melihat dedikasi dan cinta Joko, mereka mulai mengubah pandangan. Ya, di balik semua penilaian, ada kebaikan yang tak terduga. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. 1 bulan setelah penemuan Sari, di suatu sore cerah, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kecil Joko. Seorang pengusaha sukses keluar dan berjalan menghampiri mereka. Dengan haru, ia memberitahu Joko bahwa kisah mereka telah mengubah hidupnya. Tawaran pekerjaan sebagai pengemudi datang, dengan janji membantu Sari untuk melanjutkan pendidikan. Namun, Joko merasakan keraguan dalam hatinya. Apakah ini benar-benar kesempatan yang mereka impikan? Di antara harapan dan ketakutan, Joko berdiri di ambang keputusan, sementara Sari menggenggam erat tangannya, menatap Joko dengan mata penuh harapan. Akankah mereka bisa menemukan jalan kembali ke keluarganya, atau terjebak dalam bayang-bayang keraguan? Joko berdiri kaku di depan pengusaha itu, merasakan degup jantungnya bergetar di dalam dada. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya.
Kesempatan pekerjaan itu seperti cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun, bayangan kepanikan melanda ketika ia teringat akan Sari. Ia tak ingin mengambil keputusan gegabah yang bisa merusak hidup mereka berdua. Saya perlu berpikir, akhirnya ia menjawab dengan suara berat. Mulutnya terasa kering, dan kuasa ketakutan merengkuh jiwanya. Sari yang berada di sampingnya menatap dengan penuh harap. Joko bisa merasakan harapan itu, seolah bisa menyentuhnya. Namun, ketidakpastian tetap membayangi pikirannya. Bagaimana kalau ini bukan jalan yang benar? Tanyanya dalam hati. Pengusaha itu, yang bernama Arman, memberikan senyum meyakinkan. Saya hanya ingin membantu. Anda dan Sari pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Joko menatap Sari yang kini menggenggam tangan Joko erat-erat. Matanya berbinar, seakan mengharapkan Joko membuat keputusan yang tepat. Dalam pandangannya, Joko melihat keinginan yang tulus. Ia ingat bagaimana Sari berbicara tentang cita-citanya untuk pergi ke sekolah, mengejar impian yang seharusnya dimilikinya. Kalau kamu bisa bersekolah lagi, Sari, apakah itu yang kamu inginkan? Joko bertanya, suaranya bergetar. Sari mengangguk, wajahnya bersinar dengan semangat. Iya, Pak Joko. Aku ingin sekolah, belajar banyak hal. 1 bulan terakhir ini mereka telah menjalani banyak hal bersama. Dari mencari makanan dalam tumpukan sampah, hingga merajut harapan di setiap malam yang mereka lalui. Joko ingin memberikan semuanya untuk Sari, tetapi dia juga tidak bisa melupakan kehilangan yang pernah menghantuinya. Keluarganya. Apa yang dia lakukan selama ini benar atau salah? Arman nampak memahami keraguan Joko. Saya pernah mengalami hidup yang sulit. Setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Anda sudah melakukan hal yang luar biasa untuk Sari. Sekarang, beri diri Anda kesempatan. Dia perlu pendamping yang bisa membimbingnya. Sekali lagi, Joko merasakan pelukatan harapan. Namun, keputusannya terganjal perasaan bersalah yang mendalam. Dia juga harus menjaga diri. Konflik yang bertubi-tubi melanda pikirannya. Tapi, jika aku menerima tawarannya, apakah aku akan meninggalkan siapa aku sekarang? Suara batinnya bertanya penuh keraguan. Sari menyadari kebimbangan Joko. Dia mendongak dan menatapnya lurus. Pak Joko, kita bisa jadi lebih baik. Bersama-sama. Kamu tidak perlu ragu. 1 suara, 1 harapan, tapi 2 jalan. Joko merasa terjepit antara 2 dunia. Mana yang harus dipilih? Dia tahu yang ditawarkannya adalah kesempatan emas, tetapi ada bagian dari hatinya yang masih berpegang pada masa lalu. Selama 10 tahun, hidupnya diisi dengan penolakan dan pengabaian. Ya, kita bisa coba. Kita akan mulai sesuatu yang baru. Akhirnya Joko berucap, jari-jarinya bergetar saat menjabat tangan Arman. Tapi saat itu juga, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Apakah ia telah siap meninggalkan bagian hidupnya yang lain? Joko terus mengingat hari-hari pahit yang telah dilaluinya, mengingatkan dia bahwa satu saat tugasan hidupnya membawa ia dan Sari pada rekatan tak terduga. Mungkin keputusannya ini adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, bisikan keraguan terus menyergap. Arman tiba-tiba menyela, saya percaya kalian bisa. Ada 1 hal lagi yang perlu saya katakan. Matanya berbinar, seolah menyimpan rahasia yang penting. Saya memiliki informasi tentang keluargamu, Sari. Jantung Joko seperti terhenti seketika mendengar nama itu. Sari, dengan mata yang berbinar, menunggu dengan penuh harap. Namun, saat kalimat itu meluncur keluar dari bibir Arman,
dunia seakan menjadi hening. Joko tertegun. Apa yang akan dia lakukan jika semua ini benar? Apakah dia siap mendengarkan cerita yang mungkin mengubah segalanya? Joko menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur pikirannya yang tiba-tiba terasa berat. Informasi tentang keluarga Sari menggugah rasa ingin tahunya yang terpendam selama ini. Bayangan wajah orang tuanya tiba-tiba melintas di benaknya. Dia ingat kebersamaan waktu kecil, suara tawa di rumah, dan hangatnya pelukan orang tua. Namun semua ingatan itu kini terbalut kesedihan. Informasi tentang keluargaku? Suara Joko terdengar samar, nyaris tak terdengar. Benar, Arman menjawab pelan, seakan menimbang pilihannya. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang siapa mereka dan mengapa kamu berpisah. Sari memegang lengan Joko, mata besarnya berkilau menanti jawaban. Dia tampak begitu bersemangat, penuh harapan, tetapi Joko bisa merasakan ada ketegangan di antara mereka. Dia terjaga antara keinginan untuk mengetahui dan rasa takut yang menyergap. Apa yang terjadi? Mereka masih hidup? Joko bertanya penuh kegugupan. Arman mengangguk. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang pernah mengenal orang tuamu. Mereka mencarimu, Sari. Hidup mereka tidak seburuk yang kamu bayangkan. Pernyataan itu seperti kilatan petir di siang bolong. Joko merasa jiwanya bergetar. Semua angkatannya tentang masa lalu yang penuh keterasingan kini mulai tampak berwarna. Tapi, kenapa mereka tidak mencariku lebih awal? Kenapa tidak ada kabar? Joko mendesah. Arman beranjak sedikit lebih dekat, menatap Joko serius. Ada alasan mengapa mereka terpisah darimu. Namun, ini semua butuh waktu untuk dijelaskan. Yang ingin saya sampaikan, Sari, jika kamu bersedia bertemu mereka, itu bisa mengubah segalanya. Dan saat kata-kata itu meluncur dari bibir Arman, dunia seakan menjadi nyata kembali untuk Joko. Sejak kehilangan keluarganya, dia sering meragukan keputusannya merawat Sari. Sanitasi kebahagiaan yang dia rancang mungkin akan terguncang. Sari melirik ke Joko, penuh rasa ingin tahu. Pak Joko, apa kita harus menemui mereka? Aku ingin tahu tentang mereka. Suara yang lembut dan percaya itulah yang menguatkan Joko. Ya, mungkin inilah saatnya. Tapi sisi lain dari dirinya merasa terjepit, tak ingin melupakan perjuangan mereka untuk selamat. Sari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu siapa mereka sekarang. Begitulah kadang hidup berjalan, Pak Joko. Kita harus berani mengambil langkah. Sari tersenyum ceria, semangatnya menular ke Joko. Joko merasa sebuah beban berat di hatinya mulai terangkat, meskipun bayangan keraguan terus hadir. Oke, aku akan melakukannya. Kita akan mencari tahu siapa mereka, katanya akhirnya, dengan langkah yang lebih mantap. Arman tersenyum bangga. Saya akan mengatur pertemuan itu. Dan ingat, apapun yang terjadi, saya di sini untuk membantu. Ketika mereka beranjak pergi, tangan Sari masih menggenggam tangan Joko erat. Dia bisa merasakan kehangatan semangat Sari di dalam hatinya, meski angin kencang menghempaskan rasa takutnya. Dalam perjalanan pulang, Joko merasakan langkahnya lebih ringan. Selama perjalanan, pikiran Joko terus melayang antara harapan dan rasa takut. Dia tidak ingin ada lagi kehilangan setelah sekian lama. Namun, harapan juga mengedip dalam hatinya. Sesampainya di tempat tinggal mereka yang sederhana, Joko duduk di tepi tempat tidur. Matanya tertuju pada Sari yang sedang menghias ruang dengan beberapa barang yang mereka dapatkan. Senyum Sari membuat hatinya bergetar. Seharusnya, dia tidak ragu untuk memberi dirinya dan Sari kesempatan kedua,
tetapi ketika senja mulai merambat dan langit dipenuhi warna jingga keemasan, bisikan dalam hati Joko kembali mengganggu. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Dan bagaimana jika semua yang Arman katakan hanyalah harapan palsu? Dengan penuh kejatuhan emosi, Joko mengalihkan pandangannya. Dan saat itu, ponselnya bergetar. Ternyata ada pesan dari Arman. Kita akan bertemu dalam 2 hari. Bersiaplah. Joko menunduk, mata menyala dengan kecemasan, diselimuti ketidakpastian. Dan ketika tanpa sadar, hati dan pikirannya berperang, dia bertanya padanya sendiri, apa yang akan aku temukan di balik semua ini? Apakah aku bisa menerima kenyataan yang sebenarnya? Joko terbangun di pagi yang cerah, sinar matahari mengintip melalui celah jendela. Dia merasa seolah ditelan oleh mimpi buruk semalam. Semua pikiran tentang pertemuan yang akan datang bergulir di kepalanya. Dalam hati, rasa cemas dan harapan saling berebut tempat. 2 hari lagi, pertemuan itu akan berlangsung. Kaca jendela merefleksikan wajahnya yang dihiasi kekhawatiran, tetapi di sudut matanya, ada tekad yang makin tumbuh, sari yang bersinar kebahagiaan, berlarian di luar dengan keceriaan yang sejuk. Dia adalah segalanya bagi Joko. Tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat senyum Sari. Namun, saat dia mengamati Sari bermain, bayangan orang tuanya merayap kembali. Rasa sakit itu mencengkeram hatinya. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak diterima? Pak Joko, ayo kita pergi ke pasar. Teriak Sari, membuyarkan lamunan Joko. Ya, ayo, jawabnya, berusaha menyembunyikan keraguan yang masih mengendap di benaknya. Di pasar, suara riuh pedagang dan pembeli berpadu mesra dengan aroma masakan yang menggugah selera. Sari berjalan dengan penuh semangat, tangannya memegang beberapa barang yang mereka pilih dengan hati-hati. Selama ini mereka berjuang bersama, dan kini mereka harus menghadapi tantangan baru beberapa saat lagi. Pak Joko, lihat. Ini cantik sekali. Sari tiba-tiba berhenti di depan jajaran kain batik. Joko mendekat, memperhatikan wajah Sari yang bersinar saat dia memilih jenis kain. Keduanya berbagi tawa kecil ketika Sari mengangkat kain yang sepertinya lebih besar dari tubuhnya. Dalam momen itu, Joko merasa sebentar terlupakan oleh semua cemas dan ketidakpastiannya membayangi. Namun, saat pulang, Joko tidak bisa mendepak rasa khawatirnya. Ketika mereka sampai di rumah, dia mengajak Sari duduk di teras. Dia ingin membuka hati, berbagi semua yang mengganggu pikirannya. Sari, aku ingin kamu tahu bahwa kita. Sari menatapnya polos, menunggu. Seolah bisa merasakan keinginannya untuk berbicara. Apa yang terjadi? Tanyanya lembut. Pertemuan kita dengan orang tuamu itu berat. Ada banyak pertanyaan yang perlu kita hadapi, ucap Joko, mencari kata. Kita bisa menghadapi semuanya, Pak Joko. Kamu selalu bilang, bersama itu kuat. Kita tidak sendirian, jawab Sari optimis. Sejenak, semua ragu di hati Joko teralihkan oleh keteguhan hati Sari. Benarkah? Bersama, mereka bisa melalui apapun. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Joko dan Sari berdiri di depan cermin, mengatur penampilan mereka. Joko mengenakan kemeja baru yang dia beli di pasar, sementara Sari tampak menawan dalam gaun batik berwarna cerah. Mereka menghabiskan waktu yang lama berdandan, lebih dari biasanya sebelum keluar menuju kenyataan yang menanti. Dengan hati berdebar, Joko menggenggam tangan Sari, memberi dukungan yang dia bisa. Saat mereka melangkah keluar rumah, ikatan keduanya terasa semakin kuat. Joko berharap langkah mereka tidak terlalu berat dengan beban masa lalu, meskipun semakin dekat,
Jantungnya berdegup kencang. Arman menunggu mereka di sebuah kafe kecil dekat lokasi yang dijanjikan. Saat tiba, aroma kopi dan kue-kue menggoda menggantikan ketegangan yang menyelimuti. Namun wajah Arman tampak cemas. "Aku sangat senang kalian datang, tetapi..." Mendengar nada suaranya, Joko merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. "Ada apa, Arman?" tanya Joko, merasakan ketegangan merayap kembali. "Orang tuamu mereka sudah tiba, tetapi mungkin ada hal yang tidak seperti yang kita harapkan." Detak jantung Joko seakan berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, menambah rasa khawatir dalam dirinya. "Tidak seperti yang kita harapkan? Maksudmu?" Suara Sari terdengar penuh rasa takut. Arman menatap mereka dengan serius. "Ada yang mesti kalian tahu sebelum pertemuan ini." Dengan perasaan tak menentu, Joko menunggu jawaban Arman. Kenyataan harus segera terungkap, tetapi dengan sifat tidak pasti yang menyelubungi, Joko merasakan pertanyaannya semakin mendalam. Apa yang sedang menanti mereka di balik pintu pertemuan ini? "Joko, kita perlu berbicara," ucap Arman, menaikkan nada suaranya. Kata-kata tersebut menggelapkan suasana yang tadinya penuh harapan. Joko merasa tenggorokannya kering, seolah 1000 rasa tidak nyaman menyergap dadanya. "Ada apa, Arman? Apa yang bisa lebih buruk dari semua ini?" desak Joko, matanya menatap nanar pada sahabatnya. "Orang tuamu ada beberapa masalah yang terkait dengan masa lalu." Arman menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Mereka tidak setuju dengan pilihanmu untuk bersama Sari. Ada isu yang hingga kini belum terpecahkan." Lidah Joko terasa keluh. Dia memandang Sari yang mengambil napas dalam-dalam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Masalah apa, Arman? Kenapa tidak ada yang memberitahuku lebih awal?" Suaranya kembali bergetar dengan amarah yang terpendam. "Karena aku tidak ingin menambah beban pikiranmu. Namun, saat ini, kita tidak bisa bersembunyi lagi." Arman menatap mata Joko dengan penuh empati. "Orang tuamu pernah terlibat dalam kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak, dan sejak saat itu mereka mengisolasi diri." Joko merasakan dunianya seolah runtuh. Kenangan masa kecilnya terlintas. Dia ingat bagaimana dulu orang tuanya bahkan tidak ingin membahas masa lalu mereka. Beberapa kali, dia pernah mendengar desas-desus bahwa mereka berhubungan dengan orang-orang berbahaya. Sekarang, semuanya terasa lebih jelas, sekaligus lebih menakutkan. "Joko, aku tahu kamu mencintai Sari dan ingin membahagiakannya. Tetapi, pertemuan ini bisa menjadi momen yang sangat penting untuk masa depan kalian." Suara Arman muncul kembali, menggoncang lamunan Joko. Dengan berat hati, Joko menoleh pada Sari. Wajahnya memancarkan ketakutan yang mendalam. Namun, di sudut matanya, Joko melihat sinar harapan yang menyala. Seolah dia ingin memberi Joko kekuatan untuk melawan segala rintangan. "Pak Joko, kita bisa melewati ini bersama. Jangan bimbang." Sari berusaha tersenyum, meskipun bibirnya bergetar. "Apapun yang terjadi, kita selalu bisa saling mendukung." Joko mengangguk, berusaha menguatkan tekadnya. Dia tak akan membiarkan masa lalu menguasai masa depan mereka. "Kita akan hadapi ini. Apapun yang terjadi, kita akan bersama," ucapnya lambat. Konsekuensi dari keputusan itu menggigit, tetapi dia tahu inilah saatnya menunjukkan keteguhannya. "Mari kita masuk," ujar Arman, memberikan isyarat bahwa pertemuan akan segera dimulai. Joko dan Sari melangkah bersamanya. Dengan setiap langkah, jantung Joko berdetak semakin kencang, berdialog dengan ketidakpastian yang merayap dalam pikirannya. Di dalam kafe,
Joko melihat orang tuanya duduk di sudut belakang. Wajah mereka stern, menyiratkan ketidakpuasan dan rasa ingin tahu. Joko merasa tubuhnya bergetar. Apakah mungkin dia bisa menemukan penerimaan di tengah-tengah ketakutan ini? Arman memberi isyarat agar mereka mendekat. Saat Joko dan Sari mengambil langkah menuju orang tuanya, seolah dunia di sekelilingnya terdiam. Suara orang yang tertawa dan berbicara terasa menyusut menjadi bisikan samar. Dan ketika mereka berdiri di hadapan orang tuanya, Joko merasa jantungnya terhimpit. Joko, suara ibunya lembut tapi tajam, ada yang ingin kami bicarakan. Ini sangat penting. Joko menatap wajah ibunya. Rasa rindu dan sakit bercampur aduk. Ibu, aku sudah siap, ucapnya pelan, menumpahkan semua keberanian yang ada. Sari menggenggam tangannya, menambahkan rasa tenang di situasi tegang ini. Tetapi, saat Joko menatap ayahnya, kekhawatiran kembali merebak. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan kita masih bisa dibentuk, bisik Joko pada dirinya sendiri, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Pertemuan ini bukan hanya tentangmu, Joko, tetapi juga tentang Sari. Kita punya beban yang harus dibicarakan. Kata-kata itu terlepas, menembus dinding harapan yang sempat terbangun. Akankah Joko dan Sari mampu melewati ujian ini? Joko menggenggam tangan Sari lebih erat, dan dengan satu tarikan napas, dia siap mendengar apa yang akan terungkap. Apakah kabar buruk itu akan menghancurkan harapan mereka? Atau justru membuka jalan baru? Di luar kafe, langit mendung mulai menggulung, seolah meramalkan badai yang akan segera tiba. Joko mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya meski detak jantungnya terus bergetar cepat. Dia merasakan tatapan ayahnya yang tajam menembus jiwanya. Suasana tegang di kafe itu seperti ruangan yang memerangkap energi negatif, membuatnya sulit bernafas. Dia menggenggam tangan Sari dengan lebih kuat, seolah itu adalah satu-satunya sandaran dalam keputusasaannya. Joko, ada yang harus kamu tahu tentang hubunganmu dengan Sari, lanjut ibunya, nada suaranya mendesak seolah mengandung rasa takut yang sangat dalam. Kita tidak bisa membiarkan hubungan ini berlanjut tanpa memahami segala yang ada di belakangnya. Kenapa? Kenapa semua harus rumit? Cintaku pada Sari seharusnya cukup. Joko menuntut, suaranya semakin meningkat. Beberapa pelanggan di kafe menoleh, tetapi Joko tidak peduli. Aku tahu, Nak. Tapi apa yang kami lakukan di masa lalu berpengaruh pada segalanya. Sari memiliki hak untuk tahu siapa keluargamu yang sebenarnya. Kita tidak bisa bersembunyi lagi, kata ibunya dengan suara bergetar, menghadapi Joko dengan dahi berkerut. Joko memandang Sari, melihat bagaimana gadis itu berjuang untuk membendung air matanya. Dia merasa hatinya tercabik-cabik. Rasa bersalah merayap masuk ke dalam pikirannya. Apakah kesalahan orang tuanya berarti dia juga harus membayar harga yang mahal? Aku ingin kalian mendengar ini dengan baik, kata ayah Joko, suaranya berat dan serius. Kami pernah terlibat dalam situasi yang sangat berbahaya. Keputusan yang kami buat mengakibatkan orang-orang tertentu marah kepada kita. Kami tidak bisa memperbolehkan Sari terjebak dalam kekacauan yang bisa terjadi. Itu sebabnya kami tidak setuju dengan hubungan ini. Sari meraih tangan Joko, dan dalam tatapan matanya terpantul keberanian yang berusaha ia tunjukkan. Joko, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu, ucapnya pelan, tetapi tegas. Dan bagaimana jika itu membahayakanmu? Tanya Joko dengan frustrasi. Aku tidak mau ada hal buruk terjadi pada kita. Hembusan nafsu keluar dari bibir Sari, malam ini kita tidak bisa membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita.
Kita harus melawan tantangan ini bersama. Joko merasa tergerak oleh kata-kata Sari. Dia memandangi wajahnya yang penuh resolusi. Ketegangan di dalam dirinya mulai mereda sedikit. Tapi kita harus tahu apa yang harus dihadapi, katanya, suaranya lebih lembut kini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibunya membuka mulutnya, tetapi ayahnya menggelengkan kepala, menandakan bahwa sekarang bukan saatnya. Joko bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mengancam kedamaian mereka. Dia berbalik, menatap keluar jendela. Langit yang tadinya mendung kini terlihat semakin kelam. Hujan mulai turun, mengguyur tanah dan menyebarkan hawa dingin. Apakah ada cara kita bisa menyelesaikan ini? Apakah ada jalan untuk memperbaiki keadaan? Joko, hidup ini tidak selalu tentang memperbaiki kesalahan masa lalu. Terkadang, kita harus menerima dan belajar dari keputusan kita, kata ibunya, suaranya melunak. Dari mana aku harus mulai? Joko bertanya, matanya mulai berkilau dengan harapan. Apa yang bisa aku lakukan agar semua ini tidak membebani Sari atau keluargaku? Ketika kamu menemukan kebenaran tentang masa lalu kami, kamu akan tahu langkah apa yang harus diambil, tambah ayahnya, suara tegas yang menggema. Tapi ingat, tidak semua kebenaran membawa kebahagiaan. Joko menggenggam tangan Sari lebih kuat, merasakan kekuatan yang mengalir. Jika kebenaran itu dramatis, maka kita harus menghadapinya bersama. Kita tidak bisa membiarkan kekhawatiran menghentikan kita. Di saat itulah suara Arman memecah, maafkan aku, tapi mungkin sudah saatnya kita mulai mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalu itu. Ada informasi yang bisa membantu. Semua mata beralih padanya. Apakah itu artinya mereka akan menemukan titik terang? Atau justru akan menggali lebih dalam masalah yang lebih menyeramkan? Kesedihan dan harapan sejajar di dalam hati Joko. Dan saat hujan turun dengan derasnya, dia tahu momen kebenaran telah tiba. Hujan semakin deras, menciptakan suara bising yang bergema di kafe. Joko merasakan ketidakpastian menusuk dalam dada. Apakah mereka benar-benar akan menghadapi gelapnya masa lalu yang selama ini dibicarakan? Dia menatap Sari, yang kini terlihat semakin tegar meski wajahnya sedikit basah oleh air mata yang masih tersisa. Arman, informasi apa yang kamu punya? Joko bertanya, suaranya bergetar. Dia tahu, inilah saatnya. Mereka tidak bisa mundur lagi. Beberapa minggu yang lalu, aku mendengar percakapan orang-orang di jalan. Mereka membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan keluargamu. Sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan, jawab Arman, matanya datar, seolah berat untuk mengucapkan kata-kata berikutnya. Mereka mengaitkan keluargamu dengan sebuah insiden besar. Sesuatu yang bisa mengubah pandanganmu tentang dirimu sendiri. Joko merasa jantungnya berdebar cepat. Semua plot terasa semakin mengerikan. Apa itu? Apa yang mereka katakan tentangku? Pertanyaan itu keluar sebelum dia bisa menahan diri. Dikatakan bahwa keluargamu terlibat dalam konflik dengan pihak-pihak yang punya pengaruh besar. Mereka punya banyak musuh. Dan ini bisa merugikan orang-orang yang kamu cintai, termasuk Sari, jelas Arman dengan nada rendah. Sari menggenggam tangan Joko dengan erat. Joko bisa merasakan getaran ketakutan yang juga menyelimuti gadis itu. Kita harus tahu lebih banyak, Joko. Agar kita bisa bersiap menghadapi apapun yang akan datang, ucapnya, suaranya tegas namun penuh kecemasan. Joko mengangguk meski rasa takut membayangi pikirannya. Dia tidak ingin melepaskan Sari, tetapi ketidakpastian ini terlalu berat. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang keluargaku dan apa yang terjadi di masa lalu. Keputusan itu meluncur ringan dari bibir Joko,
tetapi berat di dalam hati. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Ibunya menatapnya dengan harapan, "Kamu memiliki keberanian, Joko. Sekarang, kita perlu mencari bantuan untuk menyelidiki ini. Kita bisa mulai dari sana." "Siapa yang bisa kita ajak bicara?" tanya Sari, matanya berbinar seolah menemukan secercah harapan di tengah gelap. "Seorang paman dari pihak ayahku, dia tahu banyak tentang keluarga kita. Dia tinggal di luar kota, tapi mungkin dia bisa memberi kita petunjuk," jawab Joko. "Aku akan membantumu pergi," kata Sari, kepalanya terangkat, seolah dia tak mau terpisah lagi dari Joko. "Tapi kita belum tahu apa yang menunggu di depan," Sankian Joko, merasakan ketegangan dalam suara Sari. "Apapun yang terlibat dalam ini bisa berbahaya. Apakah kita akan membiarkan ketakutan menghentikan kita? Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk menemukan kebenaran." Suara Arman menembus keheningan, menekan semua perasaan cemas yang muncul. Joko menatap Sari, dan ia merasakan kekuatan di dalam diri mereka. "Kita akan melakukannya. Kita akan mencari tahu siapa kita sebenarnya, tanpa rasa takut. Kita harus berani menghadapi apapun yang ada di depan. Bersama." Berita di luar kafe terasa makin cerah saat hujan mulai mereda. Namun di dalam hati Joko, gelombang cemas dan harapan berjuang keras. Berapa besar kebenaran yang akan mereka temui? Dan apakah mereka siap menghadapinya? "Mari kita berangkat besok pagi," Sari menyatakan, semangatnya menular ke dalam diri Joko. Joko menatap luar jendela lagi. Momen ini bukan hanya tentang dia atau keluarganya, tetapi juga tentang cinta mereka yang terancam. Dia menggenggam tangan Sari lebih kuat, seakan ingin mengikatkan janji untuk tidak akan pernah melepaskannya. "Besok akan jadi hari yang berat. Tapi kita akan menghadapi ini semua, kan?" tanya Joko, seolah mengkonfirmasi pada dirinya sendiri. "Bersama, kita bisa mengubah masa lalu," jawab Sari dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mata mereka bertemu, terikat oleh mimpi untuk menemukan jalan mereka sendiri, meski saat itu juga, bayangan kegelapan terus membayangi. Saat mereka berdiri untuk pergi, Arman berkata pelan, "Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kita ada di sini untuk satu sama lain." Kata-kata itu menempel dalam pikiran Joko. Ya, mereka akan menghadapi hari esok. Siapa yang tahu apa yang menunggu di sana, dan apa yang bisa dikuak dari masa lalu mereka? Kebenaran dapat mengguncang dunia mereka, dan menghancurkan harapan atau justru memperkuatnya. Saat Joko melangkah keluar, dia merasakan hujan terakhir menetes di pipinya, seperti sinyal bahwa petualangan penuh resiko telah dimulai. Pagi itu, Joko bangun dengan perasaan campur aduk. Matahari berusaha keluar dari balik awan, memberikan secercah sinar yang lembut. Ketegangan semalam masih terasa, seolah bayangan masa lalu mengikuti tiap langkahnya. Joko menatap Sari yang sudah bersiap di sampingnya. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, penampilan yang selalu membuat Joko terpesona. Namun, harapan di wajahnya kini bercampur kekhawatiran. "Kamu sudah siap?" tanya Joko, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Sari mengangguk, meski senyumnya tak sepenuh hati. "Ya, kita harus berangkat. Semakin cepat kita mencari tahu, semakin baik," jawabnya dengan penegasan yang membuat hati Joko sedikit tenang. Mereka memutuskan untuk menaiki sepeda motor milik Arman. Perjalanan menuju rumah pamannya terasa menegangkan, dengan tiap kilometer yang dilalui seolah membawa mereka lebih dekat ke dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Jalan yang dilalui di tengah hutan kecil memperlihatkan kesunyian yang menakutkan.
Suara mesin motor yang menggema di antara pepohonan membuat Joko merasakan detakan jantung yang semakin cepat. Sesampainya di rumah Paman Joko, suasana terasa hangat, namun jantungnya berdebar kencang. Pamannya, Pak Surya, adalah seorang yang dikenal bijak. Dia adalah sosok yang selalu bisa memberi nasihat keras namun penuh cinta. Joko mengetuk pintu dan tidak lama kemudian, Pak Surya membuka pintu dengan senyuman. "Joko, Sari, ayo masuk," seru Pak Surya, mempersilakan mereka dengan ramah. Suara hangatnya sedikit meredakan ketegangan yang menggerogoti hati Joko. Setelah duduk sambil menyeruput teh hangat, Joko merasa ragu untuk memulai pembicaraan. "Pak, aku dengar beberapa desas-desus tentang keluargaku. Kita perlu bicara tentang masa lalu." Akhirnya dia berani bertanya. Pak Surya menatapnya dengan serius, seolah meredakan kata-kata Joko yang berat. "Kita semua punya masa lalu, Joko. Tapi beberapa dari kita perlu berjuang untuk menghadapinya." Dia menghela napas dalam. "Apa yang kamu dengar?" Joko menceritakan semua yang dia ketahui, mengguncang hatinya dengan setiap kata. Sari menggenggam erat tangannya, saling memberi semangat di saat-saat krusial ini. "Apakah ada kebenaran tentang konflik yang berkaitan dengan keluarga kita?" Joko bertanya, suaranya terdengar putus-putus. Pak Surya mengangguk pelan. "Ada beberapa hal yang sebaiknya kamu tahu. Keluargamu pernah terlibat dalam masalah besar, mungkin kamu akan terkejut jika tahu pelakunya." Sari menyela, "Apapun itu, kami siap mendengar. Kami tidak ingin ada yang tertutup lagi." Kata-kata Sari menciptakan keheningan sejenak, di mana ketegangan dalam ruangan mulai membangun. Pak Surya memberanikan diri. Konflik itu tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang pengkhianatan dalam keluarga sendiri. Ada satu nama yang mencuat, yang sampai kini belum sepenuhnya terungkap, Rudi. Mendengar nama itu, Joko merasakan seakan seluruh darahnya mengalir ke otaknya. "Rudi? Apa hubungannya dia dengan saya?" "Rudi adalah sepupumu. Dia melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan reputasi keluargamu, dan dampaknya sangat luas," jelas Pak Surya. Informasi itu membuat Joko terdiam, berjuang mencerna apa yang baru saja dia dengar. Ada ketidakpuasan yang menyusup ke dalam pikiran, menyatu dengan rasa sakit yang sudah ada. Dia masih hidup? Suara Joko bergetar, Pak Surya menggelengkan kepala. Dia menghilang. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sari memandang Joko dengan cemas. Dia merasakan beban yang semakin berat di atas bahu Joko. "Joko, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" tanyanya lembut. Joko menatap keluar jendela, merasakan campuran harapan dan ketakutan. "Aku harus menemukan Rudi. Dia mungkin bisa menjelaskan semuanya." "Jangan ceroboh, Joko. Masalah ini lebih dalam dari yang kamu kira," Pak Surya menegaskan, tetapi tidak bisa menyembunyikan keinginan untuk membantu. Di luar rumah, awan gelap kembali mengumpul. Seakan meramalkan awan gelap yang menyelimuti hati Joko. Apakah dia akan menemukan Rudi? Apa yang bisa ia ungkapkan? Dan jika ada kebenaran yang terungkap, bisakah itu memperbaiki semua yang telah rusak? Saat Joko beranjak pergi, semangat dan kecemasan bisa dirasakannya bergetar. Dia berpaling ke Sari dan Pak Surya. "Aku tidak ingin terus hidup dalam bau kegelapan itu, aku harus menemukan cahaya, apapun harganya." Kalimat terakhirnya meluncur dalam kesunyian, menggantung di udara. Kini mereka harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin sangat tak terduga. Di sore hari, Joko dan Sari melanjutkan perjalanan mereka. Lalu lintas di jalan raya membuat mereka saling memandang dengan cemas. Joko merasakan beban yang berat tak hanya dari misi pencariannya,
tetapi juga dari segala yang telah terjadi. Sari, di sampingnya, tampak resah. Sesekali, dia menggenggam tangannya, mengingatkan Joko bahwa dia tidak sendirian. Sari, apa kamu benar-benar siap untuk ini? Tanya Joko, suaranya hampir hilang di antara deru mesin motor. Selama kamu ada di sini, aku siap. Kita akan tetap bersatu, jawabnya, menatap Joko dengan mata penuh harapan. Mereka melewati beberapa desa kecil, di mana kehidupan tampak berjalan normal, seolah tidak ada beban yang harus mereka angkut. Balik lagi ke kenyataan, Joko merindukan kesederhanaan hari-hari biasa, sebelum dia tahu tentang Rudy. Joko, kita berencana untuk mencari Rudy, kan? Tapi bagaimana kita tahu dia akan mau bicara? Tanya Sari, menyentuh sisi emosionalnya yang paling dalam. Itu mungkin menjadi bagian tersulitnya. Namun, aku harus berusaha. Semua ini demi keluargaku, demi kita, sahut Joko mantap. Dia membayangkan momen menemukan Rudy, pertemuan di mana 1000 pertanyaan akan terungkap dalam sekejap. Setiba di kota kecil tempat Rudy terakhir kali terlihat, Joko merasa aura kota itu menyambutnya. Ada suasana hangat, meski langit semakin kelabu. Joko dan Sari berhenti di sebuah warung kopi, mengisi perut sambil merencanakan langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sari, sambil mengaduk kopi. Pertama, kita harus mencari tahu informasi dari penduduk setempat. Mereka mungkin tahu aktivitas Rudy atau setidaknya keberadaannya, jawab Joko, menyemangati diri sendiri meski hatinya bergetar karena gemuruh rasa takut akan kekecewaan. Saya akan bantu dengan itu. Siapa tahu salah satu dari mereka mengenal Rudy atau bisa memberitahu kita kemana dia pergi, tambah Sari, mengangguk dengan penuh keyakinan. Malam mulai menjelang. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, Joko dan Sari bertanya kepada beberapa orang tentang Rudy. Banyak yang memberi jawaban samar, hingga seorang wanita paruh baya menyebutkan bahwa Rudy terakhir terlihat di sebuah tempat sepi di pinggiran kota. Dia sering terlihat di dekat pabrik tua. Cobalah ke sana, ucap wanita itu dengan suara pelan, seolah mengingatkan sesuatu yang tidak ingin dibicarakannya. Mendengar ini, semangat Joko berkobar lagi. Ada harapan, walaupun kecil, tetapi itu ada. Kita harus pergi ke pabrik itu malam ini, kata Joko, bersemangat. Sari menatapnya, keraguan di matanya. Tapi, bagaimana jika itu berbahaya? Kita tidak tahu apapun tentang pabrik itu, katanya, berusaha menjaga kewaspadaan. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan pernah tahu, jawab Joko, bertekad. Mereka berkendara menuju pabrik, jantungnya berdebar kencang. Ketika tiba di lokasi, suasana menjadi mencekam. Bangunan tua menjulang, diselimuti rumput liar dan kesunyian. Suara angin melintasi celah-celah bangunan seolah berbisik, mengingatkan akan banyak rahasia yang mungkin sudah lama terpendam di tempat ini. Mereka melangkah hati-hati, masing-masing memegang harapan dan kekhawatiran. Joko merasakan keringat menetes di dahi, merinding saat mendengar suara-suara aneh dari dalam pabrik. Sari, tetap di belakangku. Kita harus hati-hati, bisiknya, jarinya menggenggam erat tangan Sari. Hati Joko di ambang batas, siap menghadapi kebenaran, apapun itu. Apakah Rudy benar-benar ada di sini? Apa yang akan mereka temukan jika dia muncul? Pintunya berdiri di hadapan mereka, seakan menunggu untuk dibuka, menyimpan banyak rahasia. Momen di mana semua jawaban akan terungkap. Apa yang akan kita temukan di balik pintu ini? Bisik Joko. Rasa penasaran dan ketegangan menciptakan ketidakpastian luar biasa. Kini, mereka hanya bisa melangkah maju, tak ada jalan mundur.
Pintu pabrik berderak saat Joko mendorongnya, pelan dan penuh rasa takut. Aroma lembab dan berkarat menyambut mereka, menambah beban ketegangan di dada Joko. Suara gemerisik dari dalam bayang-bayang membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Kita harus hati-hati, bisiknya pada Sari, menggenggam tangan gadis itu dengan kuat. Mereka melangkah masuk, menghirup udara yang terasa berat, seolah setiap napas menyimpan rahasia sekaligus ancaman. Suasana di dalam pabrik samar, cahaya minim membuat bayangan tampak hidup. Dinding yang retak menandakan waktu dan cerita yang tersembunyi. Rudi panggil Joko pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Setiap langkah terasa berat, seolah langkah mereka menggerakkan beban sejarah yang tak terhindarkan. Di sudut ruangan, sebuah suara samar menarik perhatian mereka. Siapa di sana? Sebuah suara rendah dan serak. Joko mengheningkan suara hatinya, berharap itu adalah jawabannya. Rudi? Serunya sekali lagi, kali ini dengan keyakinan yang tersisa. Saya siapapun itu, pergi dari sini. Suara itu menggesek jari Joko dengan rasa cemas. Seketika, bayangan tubuh tampak, sosok yang lemah dan kurus. Joko menahan napas saat melihatnya. Rudi, sepupunya, berdiri terpuruk di atas tumpukan sampah bayangan diri yang hilang. Rudi, suara Joko patah, tergerak oleh momen emosional ini, namun ada ketakutan yang menyergap. Rudi menatap mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Apa kau yang mengirimmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Bukan, aku datang untuk menemukanmu. Kami perlu bicara. Joko berusaha menyampaikan keinginan, tetapi Rudi tampak ragu. Wajahnya yang letih menampakkan beban yang lebih dari sekadar ketidakpastian. Mendekatlah, aku tidak bisa terlalu dekat dengan mereka mencari aku, pintanya, menatap Joko dan Sari dengan mata cemas. Sari bergetar di samping Joko, menatap Rudi dengan rasa campur aduk. Kenapa kamu bersembunyi? Apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya lembut namun penuh ketegangan. Rudi terlihat tertegun, mulutnya bergetar, berjuang untuk menemukan kata-kata. Semua ini terjadi karena semua kebodohan yang aku lakukan. Keluarga kita terpecah karena kesalahan yang tidak pernah bisa aku perbaiki. Rudi menghela napas dalam, rasa bersalah terpancar jelas di wajahnya. Pihak yang terlibat dalam hidup kita mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Joko merasakan lubang keraguan terbuka, penuh emosi. Apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak mau terjebak dalam kenakalan yang terdengar suram ini, ucapnya dengan nada tegas. Kami di sini untuk membantu, bukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Ucapan Rudi meluncur pelan, aku ada dalam kesulitan mendalam, Joko. Sudah terlalu lama aku menghindar, tetapi jika mereka tahu aku terlihat bersamamu, semua bisa berakhir buruk bukan hanya untukku, tetapi untuk Sari juga. Bagaikan petir, kesadaran menghantam Joko. Mereka tidak hanya berbicara soal Rudi dan keluarganya, tetapi juga keselamatan Sari. Beritahu kami jalannya, Rudi. Jika itu berbahaya, kita bisa melawan bersama. Kami tidak akan membiarkan siapapun merusak hidup kami. Ucap Joko, bertekad untuk tidak mundur. Rudi menatap Sari dengan rasa cemas. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Sari, aku tidak ingin ada satu pun dari kalian terkena imbasnya. Sari tertegun, tetapi keberaniannya berapi-api. Selama kita bersama, kita bisa melawan apapun. Suaranya berharap, menggetarkan emosinya. Ketegangan dalam ruangan semakin terasa. Rudi tampak berkonflik, namun ada sesaat ketika ia menatap Joko dan Sari, mata mereka bersatu dalam satu visi, mereka tidak akan mundur.
Aku akan membantu kalian. Akhirnya ia berbisik. Tetapi, kau harus bersiap untuk menghadapi kegelapan yang akan datang. Ada rahasia yang lebih dalam yang terpendam dan tidak semua rahasia bisa mengarah pada jalan yang cerah. Perasaan campur aduk menghantui Joko. Tetapi satu hal jelas, entah apapun yang menghadang, mereka telah menempuh jalan ini bersama. Bersama, mereka akan menghadapi setiap tantangan. Joko menatap Sari, dan meskipun ada keraguan mendalam, senyumnya menyebar. Mereka sudah jauh melangkah. Sekarang bukan waktu untuk mundur. Baiklah, mari kita cari tahu kebenaran ini. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghentikan kita, Joko berkata yakin. Dia siap berjuang untuk hidupnya, hidup Sari, dan menemukan masa depan baru, apapun yang harus mereka hadapi. Saat mereka seolah berdiri di ambang jalan yang tidak terduga, Joko dapat merasakan hal-hal hanya akan semakin rumit. Tetapi dalam hati, ada secercah harapan. Memulihkan sebuah hidup, memperjuangkan sebuah cinta. Kini, mereka semakin dekat untuk mengajukan jawaban dan menyelamatkan hidup mereka. Di luar pabrik, hujan rintik-rintik mulai mengguyur lembut seolah memberi semangat pada jiwa-jiwa yang putus asa ini. Kita akan membangun masa depan, meski harus berjuang melawan bayang-bayang yang kelam, tekad Joko dalam hati. Satu demi satu, kita ambil langkah. Kita tidak sendirian. Waktu yang menentukan menanti mereka di luar nalar, tetapi sepertinya, semua yang akan mereka jalani adalah awalan dari sebuah perjalanan baru. Dan momen itulah yang membawa harapan kembali menggelora dalam diri mereka. Joko berjanji untuk tidak pernah mundur. Setiap langkah adalah harapan baru, setiap tantangan adalah kesempatan untuk mulai lagi. Bersama, mereka akan menemukan kebenaran dan melawan gelapnya masa lalu yang mengekang. Saat ini adalah awal dari segala sesuatu yang lebih besar. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya, karena lebih banyak kejutan menunggu. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma agar cerita kami bisa terus berkembang. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.